Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi. Dan bagi Anda yang sudah mendukung kami selama ini dengan mensubscribe dan membagikannya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda, kami doakan selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah di segala suasana. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan pertama di bulan September, yaitu Selasa 1 September 2020. Tadi malam kalau kita lihat market Amerika ditutup bergerak mix ya, atau bercampur, di mana Dow Jones jadi ditutup melemah 223,8 poin atau 0,78% ke 28.430, tapi masih mencatatkan performa Agustus terbaik sejak 1984. Jadi luar biasa Dow Jones di bulan Agustus kemarin. Lalu S&P 500 juga mengalami penurunan tipis 7,7 poin atau 0,22%. Sedangkan Nasdaq Industrial mengalami kenaikan 78,8 poin atau 0,68% ke 11.776. S&P 500 dan Dow Jones memang mencatatkan performa bulan Agustus terbaik sejak era 1980-an. Jadi luar biasa memang untuk bulan Agustus ini Dow Jones dan S&P 500. Sedangkan market Eropa dengan tidak dibukanya FTSE 100 Index London atau libur, maka dua indeks Eropa lainnya, DAX Frankfurt dan CAC Prancis, kompak melemah. DAX Frankfurt ditutup melemah 87,8 poin atau 0,67% ke 12.945. Sedangkan CAC Prancis ditutup melemah 55,7 poin atau 1,11% ke 4.947. Kurs rupiah kalau kita lihat saat ini adalah 14.562,50. Jadi cukup baik, dan mudah-mudahan kita berharap bisa lebih kuat lagi rupiah kita dalam beberapa hari ke depan. Kemudian kalau kita lihat Telkom, TLKM NYSE untuk saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami pelemahan 1,48% ke harga 2.901. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami pelemahan 3,11% atau 19,61 poin. Kemudian kita lihat di bursa komoditi, WTI oil atau minyak mengalami pelemahan 0,35% ke 42,82. Kemudian gold mengalami pelemahan 0,05% ke 1973,90. Timah atau tin tidak mengalami perubahan di 17.822,50. Nikel juga tidak mengalami perubahan di 15.327,50. CPO juga tidak mengalami perubahan 2.781. Yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah batu bara Newcastle, mengalami kenaikan 1,78%
ke 51,50 dan batubara Rotterdam mengalami kenaikan 1,05% ke 52,75. Kemudian kalau kita lihat saat ini market Asia telah dibuka. Indeks Nikkei 225 Jepang mengalami pelemahan 0,29% atau 66,830 poin ke 23.072,930. Sedangkan Dow Jones Index Future mengalami pelemahan 16 poin atau 0,06% ke 28.400. Sedangkan DXY atau dolar indeks menguat tipis 0,02% ke 92,160. Bila kita lihat sekilas dari pembukaan market regional Asia, di mana indeks Nikkei tertekan, maka kita dapat mengambil sedikit kesimpulan bahwa hari ini indeks regional Asia akan tertekan juga, di mana terdapat di dalamnya adalah IHSG. Jadi ada kemungkinan IHSG tertekan atau berada dalam zona merah 50%, tapi hanya tipis saja. Sedangkan kemungkinan 50% lainnya adalah kembali memantul. Kenapa? Karena kemarin jatuhnya adalah yang paling dalam di antara indeks-indeks regional lainnya di Asia. Itulah kenapa kami sebut dengan 50-50. Kemudian banyak pihak yang menghubungkan dengan resesi, katanya adanya kemungkinan resesi di kuartal ketiga. Memang betul. Apa sih yang disebut resesi? Resesi adalah ketika GDP atau pertumbuhan ekonomi suatu negara 2 kuartal berturut-turut berada dalam zona negatif. Sedangkan banyak negara di dunia di kuartal pertama dan kedua negatif sehingga jatuh dalam jurang resesi. Contohnya Amerika dan Jerman ya, yang resesi, tapi walaupun mereka resesi cukup dalam, bursa mereka tetap tumbuh dengan baik. Kemudian Singapura juga seperti itu, resesi tapi bursanya juga lumayan bisa kembali. Bagaimana dengan Indonesia? Saya pikir Indonesia kembali bursanya tergantung pada pasar, apa yang diinginkan pasar. Dan juga tidak bisa memungkiri bahwa ada pengaruh dari sentimen pasar global. Dan saya pikir sebelum pemilu atau pemilihan presiden Amerika, market Amerika akan berusaha dijaga untuk tetap positif untuk memenangkan Presiden Trump. Setelah pemilihan presiden Amerika itu baru kembali blind atau kita tidak mengetahui kemana arah market. Jadi kalaupun ada koreksi di beberapa saat sebelum pemilihan presiden Amerika, saya pikir yang terjadi hanyalah koreksi minor atau koreksi wajar. Demikianlah market outlook untuk perdagangan hari ini 1 September 2020. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.